Oke, di video kali ini saya akan memperlihatkan cara supaya kita bisa memanen lebih banyak daun. Lebih banyak daun maksudnya kita bisa memanen lebih banyak calon anakan dari stek batang per daun untuk sirih manjula. Bagaimana caranya? Kita lihat video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsha di sini di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang tanaman, budidaya tanaman, perawatan dan lain-lain, terutama tanaman hias. Jangan lupa sebelumnya melihat video ini, jangan lupa subscribe dan follow ya di akun Facebook dan YouTube. Oke, langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas tentang tanaman manjula. Oke, seperti ini tanaman variegata yang unik dan eksotik, harganya pun lumayan. Oke, ini kebetulan saya dapat tadi ya. Saya dapat tanaman ini dari teman saya. Harganya sangat murah kebetulan karena ini harga khusus teman ya. Saya dapat cuma harga Rp55.000. Sangat murah karena setahu saya untuk manjula per daun itu dihargai sekitar 10-15 ribu. Semakin besar semakin mahal. Oke, di sini saya akan memberikan tips buat teman-teman yang ingin memperbanyak tanaman manjula, terutama untuk skala petani ya, biar kita bisa membanyak, biar tanaman ini bisa cepat tumbuh dan bisa kita cepat cacah. Saat kita cacah pun itu tanaman akan minim dari tingkat stres. Bagaimana caranya? Oke, tanaman ini biasanya kan kita pakai turus ya, seperti ini. Ini turus dari sabut kelapa ya. Itu biasanya kita tanam seperti ini kan, yang biasa kita punya ya. Ya, dia akan naik di sini, terus dia akan naik ke atas. Saat dia naik, dia akan menempelkan akarnya di sabut kelapa ini, di turus. Cuman saat dia udah panjang dan kita mau mencacah, itu akarnya kan kering ya, karena memang dia di atas media ya. Karena akarnya itu kering, saat kita cacah per daun atau beberapa daun untuk perbanyakan anakan, itu dia akan membutuhkan waktu untuk stres ya biasanya. Setelah itu baru tumbuh akar, baru tumbuh daun. Tapi di teknik ini saya terutama lebih ke arah ke petani ya, yang ingin memperbanyak tanaman secara cepat ya. Itu malah kita tidak membutuhkan turus. Jadi kita tidak naikkan tanaman manjula, justru kita tidurkan tanaman manjula. Apa mas efeknya? Saat kita tidak berbentuk naikkan seperti ini, oke, tapi kita tidurkan seperti ini, efeknya akan akar akan cepat keluar, tumbuh. Ya, kita lihat sendiri nih, hampir tiap ruas itu keluar akar ya. Dan ini kebetulan kan memang masih di atas media ya. Nanti ini akan saya pindah di pot yang panjang seperti ini. Oke, ini adalah pot khusus ya untuk kebanyakan biasanya. Ini panjang sekitar 60 cm. Saya beli juga sekitar harga 20.000 ya, murah sekali ini. Karena yang kita butuhkan adalah tanaman yang panjang, tempat yang panjang. Oke, ini saya dekatkan potnya. Ya. Ini di sini nanti kita akan membutuhkan tanaman ini untuk bergerak di atas media. Jadi kita akan preskan tanaman ini, batang ini dengan media tanam. Kalau kita pakai tanaman ini pot putih, pot yang bulat, saat dengan daun berapa ini aja, 1, 2, 3, 4, ini akan mentok ke pot ini, bibir. Beda kalau kita pakai pot yang panjang, dia akan panjang terus sampai depan, sampai sini ya, baru kita cacah. Jadi akan semakin banyak tanaman yang bisa kita cacah. Kalau seperti ini ya, yang biasa kita punya, dia tanaman naik seperti ini, itu kan akar yang bergerak aktif itu yang di bawah. Tapi saat kita terundukkan seperti ini, itu tanaman yang akar yang bergerak mencari hara itu akan lebih banyak. Makanya efeknya itu lebih cepat tumbuh akar, tumbuh daun maksudnya, dan dia akan cepat tumbuh. Jadi prinsipnya kita harus punya tanaman pot tempat yang panjang. Oke, yang saya sudah beli saya akan bongkar seperti ini. Oke, ini caranya itu akan kita tanam di pot yang panjang seperti ini. Kita justru membutuhkan media atau pot yang panjang
supaya tanaman ini mau bergerak ke samping ya. Iya, seperti ini. Iya. Prinsipnya batang harus menyentuh media. Itu yang jadi pengalaman saya. Jadi kalau batang menyentuh media seperti ini, oke, kita lihat seperti ini. Oke, kalau tanaman menyentuh media seperti ini, dia akan cepat keluar akar. Makanya kalau ada yang keluar di atas media, kita bisa tutup dengan media tanam. Ya, seperti ini. Yang penting kan yang belakang ya. Nanti kalau yang depan dia otomatis pasti akan ada di atas media tanam. Oke, seperti ini caranya. Ini akan kita tunggu ya. Dia akan kita tunggu bergerak ke sebelah sisi samping ini. Jangan khawatir, ini kebetulan saya tanaman 2 ya. Ini Epiprem numpinatum variegata kuning. Ini ada manjula, nggak ada masalah. Nanti kan dia akan tembok di sini. Dan dia akan seliweran ya. Jadi akan kita arahkan sampingnya. Jadi ini sebelah sana, ini akan di sebelah sini. Dia akan bergerak sini. Saat tanaman ini manjula itu sebelum menyentuh pojok yang sini, sebelum pojok yang sini, nanti akan kita cacah menjadi individu baru. Ya, caranya seperti ini nanti. Jadi tiap daun ini akan kita cacah ya. Ingat, manjula tipe dia merambat. Dia bisa kita cacah per daun. Nanti kita contoh seperti ini. Ini adalah contoh tanaman lain ya. Ini yang sudah saya cacah. Ini juga stek per daun. Ini saya cacah, terus saya kasih media. Dia akan tumbuh tunas. Jadi kita tidak perlu banyak butuhkan daun ya. Cukup satu saja untuk mendapatkan individu baru. Oke. Sangat jelas di sini. Kita tinggal nunggu tanaman ini jalan gerak ke sini ya. Sampai mentok ke tanaman sana, baru kita cacah. Karena indukan tidak kita bongkar ya, nanti dia akan cepat keluar anakan lagi untuk mengganti anakan yang kita potong. Karena saat tanaman ini ada di atas media, otomatis akarnya pun juga akan sangat banyak. Jadi saat kita pindah ke stekan ya seperti ini, dia tidak akan stres terlalu lama, akan cepat nanti adaptasi dan akan cepat keluar tunas. Oke, jadi yang dibutuhkan adalah pot yang panjang seperti ini. Kita tidak memerlukan turus, justru kita membutuhkan pot panjang biar dia bergerak bebas ke samping sana. Oke, mungkin itu caranya. Ini akan saya buatkan untuk manjula ya. Ini akan saya buat part 1. Kita tunggu saja teman-teman, tunggu. Kita akan update di part 2 bagaimana cara perpanjangan, cara mencetek manjula per daun. Tapi ini kita nunggu dia harus bergerak dulu. Oke, di tanaman yang sama saya akan membuatkan part yang kedua. Tunggu saja. Tapi dia memang masih butuh waktu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ingat, prinsipnya kalau kita ingin bertani tanaman hias terutama yang manjula, kita harus datarkan tanaman ini. Ini pengalaman saya. Kalau kita naikkan itu biasanya lebih lambat dibanding yang merunduk seperti ini. Oke. Tips yang bisa teman-teman tiru adalah seperti ini dengan pot yang panjang, terus media tanaman yang mendatar, insya Allah akan banyak keluar daun. Yang akarnya juga akan langsung banyak, jadi dia tidak perlu adaptasi yang terlalu lama. Oke, mungkin itu saja part 1 untuk teknik budidaya manjula ya. Tunggu saja di video selanjutnya yang part 2, bagaimana tanaman ini saya cacah ya. Saya akan buat di part 2 nya. Oke, tunggu saja informasinya. Mungkin itu saja video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf karena ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan follow akun Aska Garden Indonesia di YouTube dan Facebook. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.